Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita, segala beban pikiran yang sedang ada di dalam kepala kita, segala masalah yang sedang menghimpit kita, segala keseharian kita. Mari kita tanggalkan sejenak. Kita mau duduk bersama di kaki Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau sebagai Bapa kami. Engkau Allah yang baik. Sungguh baik. Teramat baik Tuhan. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur bagi Tuhan kita. Naikkan syukurku matahari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik setiap hari, selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian ini bersama. Berikan ucapan syukur bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih sediakan bagiku. Saya undang semua jemaat berbagi berdiri bersama. Ku naikkan syukurku matahari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
inilah pujian kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Benar ya Tuhan Yesus, semua karena kebesaran-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hingga sejauh ini Engkau membawa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Selalu ingat akan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu yang sempurna dalam seluruh hidup kami Bapa. Ya Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tak lain dan tak bukan Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang sudah melayani Bapa, biarlah mereka Tuhan selalu Tuhan memberikan hati Tuhan kepadamu ya Bapa, dengan persembahan yang terbaik Bapa dari semua apa yang sudah dipercayakan pada mereka, mulai dari WL, singer Tuhan, pemusik Tuhan Yesus, kemudian multimedia ya Bapa, juga kameramen, aser, dan guru-guru sekolah minggu, semua ya Bapa yang terlibat pada hari ini, berkat-Mu turun atas mereka dan dalam melayani mereka Tuhan, biarlah semuanya Tuhan hanya seperti untuk Engkau saja Bapa, tidak ada motivasi lain, hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, ya Bapa, biarlah Tuhan isi hati-Mu yang terus Tuhan mengalir Tuhan pada hamba-Mu Tuhan, sehingga yang disampaikan Tuhan sampai kepada kami Tuhan, setiap umat-Mu ya Bapa, menjadi satu kekuatan Tuhan untuk kami Bapa, menjadi taburan kebenaran firman Tuhan yang terus bertambah-tambah dalam setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi umat-umat yang taat dan setia kepada Tuhan, untuk menjadi umat-umat yang selalu ingat akan kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa di sorga, kami Tuhan akan terus menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan, doa kami kepada Tuhan. Biarlah ini Tuhan kami lakukan dengan kesatuan hati yang teguh, sehingga Tuhan disukakan, disenangkan untuk semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk ke hadirat-Nya, masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Taat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bawa ucapan syukur kita bagi Tuhan kita. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Mari masuk, masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
ratapan jadi sukacita. Kita mau terus menari di hadapannya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, menari kala sukacitaku. Tuhan, sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari kala sukacitaku. Tuhan, kala sukacitaku. Kau ubah ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau ubah ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Raja. Amin. Sambil memujimu, ku menari kala sukacitaku. Tuhan, dan ku kan menari, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari kala sukacitaku. Tuhan, kala sukacitaku. Nyanyikan pujian dari awal ya Bapak Ibu. Kau telah ubah ratapanku menjadi apa? Menjadi haleluya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah, karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari kala sukacitaku. Tuhan, sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari kala sukacitaku. Saya mau dengar jemaat. Dan ku kan di hadapan sambil memuji kala sukacitaku. Sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, menari kala sukacitaku. Tuhan, sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, menari kala sukacitaku. Tuhan, kala sukacitaku. Tuhan, kala sukacitaku. Sekali lagi. Kala sukacitaku. Tuhan, kala sukacitaku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih.
Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sebab baik kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, Saya mengundang para petugas perjamuan, silakan. Citaku bermasmur bagimu, karena ku tahu telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. menyanyi bagimu, memuji Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami memperingati akan kasih-Mu, bahwa Kau telah mencurahkan darah-Mu di kayu salib Tuhan untuk menebus kami. Kami akan melakukan perjamuan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati roti dan anggur yang tersedia. Biar melalui perjamuan ini Tuhan, setiap kami boleh diberkati, iman kami boleh dikubarkan kembali dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi Pak. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur boleh makan berdiri supaya ketahuan mana yang belum mendapatkan.
percaya kami Tuhan, bahwa oleh karena darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan, kami yang percaya kepada Engkau, maka Engkau sucikan kami, kuduskan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memperingati betapa besar kasih-Mu itu dengan melakukan perjamuan ini. Mari saudaraku, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah sebagai lambang daripada tubuh Kristus, yang oleh karena kasih-Nya kepada kita, dia rela dipecah-pecahkan, rela dicambuk, rela disesah. Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur adalah lambang dari darah Yesus yang sudah tercurah. Bukan oleh karena kesalahan dia, tetapi oleh karena kasih-Nya untuk membayar dosa-dosa kita. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Oleh begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Kau telah rela memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga oleh karena kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang tercurah Tuhan Yesus, maka Kau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Oh terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ucapan syukur dari hatimu, sebab kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya. Kau telah beli kami dengan darah-Mu Tuhan. Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Kau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima berkat surgawi dari-Mu. Terima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Terima kemuliaan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Engkau Tuhan.
Sebab kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami, memeliharakan kami. Engkau yang telah membebaskan kami, Engkau telah menyembuhkan kami, dan Engkau yang telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Dan seluruh hidup kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Saya mengundang Pak Jacing untuk berdoa untuk adik-adik sekalian. Pelajaran di kelas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita, buka telinga kita. Kita mau siap mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang membentuk hidup kita semakin hari semakin indah bagi Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu. Meskipun kami tahu itu kami harus melalui pembentukan, melalui didikan yang tidak mudah. Seperti tukang priuk yang menjadikan bejana yang indah. Biarlah setiap kami siap untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan, siap untuk dijadikan bejana yang indah di mata-Mu. Untuk pagi hari ini Tuhan, saat kami mau mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, urapi setiap kami, apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari melalui anak-Mu ini Tuhan, dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya, dan kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Tidak berasa sekarang sudah kita masuk bulan Juli. Udah pertengahan tahun lebih saudaraku ya. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Pelajaran dari Padang Gurun. Nah ini dia. Pelajaran dari Padang Gurun. Kalau kita mendengar kata padang gurun, yang terbersit dalam pikiran kita apa saudaraku? Tempat yang panas, tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang tidak menarik. Alkitab mengatakan bahwa di sana tempat yang banyak ularnya, banyak kalajengkingnya, ya. Terus susah air. Banyak orang-orang jahat berkeliaran, perampok-perampok berkeliaran. Jadi padang gurun adalah suatu tempat yang tidak nyaman untuk ditinggali. Maka tidak ada satu orang pun yang bermimpi, suatu kali nanti aku mau bangun rumah di padang gurun, mau tinggal di padang gurun. Enggak ada. Kenapa? Ya karena tempatnya seperti yang kita gambarkan tadi saudaraku. Seperti itu. Itu tidak salah. Memang padang gurun dalam pandangan manusia ya seperti itu. Tempat yang tidak enak, yang kering, keruntang, yang nggak ada kehidupan gitu. Tapi pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk memandang padang gurun melalui sudut pandang Tuhan. Beda. Seperti Nabi Yesaya mengatakan begini kan, seperti tingginya langit dan bumi, itulah apa saudara? Jalanku dan jalanmu, pikiranmu dan pikiranku. Kalau pikiranmu padang gurun seperti itu, menurut aku beda begitu saudaraku. Nah kita akan coba melihat saudara, padang gurun pada zaman bangsa Israel, ya, itu adalah suatu tempat, suatu wilayah yang tidak nyaman seperti yang tadi saya gambarkan, yang kita tahu tadi. Padang gurun bagi bangsa Israel tempat yang tidak nyaman. Tetapi bagi kita, orang perjanjian baru, orang percaya perjanjian baru ini, padang gurun itu adalah suatu lambang. Lambang apa itu saudara? Yaitu gambaran suasana hati yang gersang kayak padang gurun. Suasana kehidupan atau situasi kondisi hidup yang tidak nyaman, itulah padang gurun bagi kita saudaraku. Ya. Kita tentunya sama, kita pun tidak ada cita-cita aku mau merasakan kegersangan hidup, nggak ada kan? Nggak ada. Kita tidak mau kita masuk ke sana, kalau bisa kita menghindari gitu. Jangan sampai kita mengalami padang gurun kehidupan itu saudaraku. Ya. Tetapi saudaraku, kadang Tuhan itu justru memimpin, mengizinkan kita masuk di dalam padang gurun kehidupan yang tidak nyaman itu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Loh, masa begitu? Iya, coba kita lihat contohnya. Ulangan 8 ayat 2. Kita lihat contoh. Ternyata justru Tuhan itu kadang-kadang memimpin kita. Ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa saudara?
atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Nah, jadi Tuhan sengaja atas kehendak Tuhan dan ada maksud. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, saudara, jadi begini, bangsa Israel pada waktu itu hidup di dalam pimpinan, dalam tuntunan Allah. Untuk apa? Keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Namun demikian, Allah tidak menuntun langsung ke tanah Kanaan di negeri yang nyaman itu. Seharusnya itu bisa ditempuh, saya lihat di Google itu bisa ditempuh kira-kira 7 sampai dengan 11 hari, paling lama 15 hari begitu. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel justru jalan yang memutar-mutar. Sampai berapa lama, saudaraku? 40 tahun. Loh, kenapa? Tadi Tuhan punya maksud. Dia tuntun. Tapi bukan jalan yang cepat, mutar. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud. Maksud apa? Karena Tuhan hendak mengajari mereka bangsa Israel tentang kerendahan hati, saudaraku. Supaya ketika mereka ada di padang gurun, semuanya panas, semuanya tidak ada apa-apa. Maka bangsa Israel menyadari, waduh, dengan kekuatan sendiri maka tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Kalau menurut kekuatan sendiri tidak mungkin lolos dari padang gurun. Lalu apa? Sehingga Tuhan mengendaki supaya sehingga bangsa Israel menyadari bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan tolong. Itu maksudnya, saudaraku. Dibawa ke panas supaya apa? Mereka sadar, waduh, nggak bisa hidup di tempat sini nih, nggak mungkin bisa lolos di saya nih, masuk padang gurun perjalanan ini, nggak mungkin. Satu-satunya jalan bagaimana? Supaya merendahkan hati, lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Gitu, saudaraku. Nah, kenapa begitu? Kenapa Tuhan sampai membawa keliling gitu? Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel ini langsung masuk ke tanah Kanaan di tempat nyaman, maka mereka akan menjadi tinggi hati. Ketika mereka menikmati susu dan madu, menikmati hidup yang nyaman, mereka akan menjadi sombong, merasa bahwa semua oleh karena saya, gitu, saudara. Itu ditulis dalam Ulangan 8 tadi ayat yang 17 dan 18, saudaraku. Ya, ditulis sana. Supaya mereka nanti ketika masuk ke sana minum susu dan madu, semuanya nyaman, lalu sombong. Wah, ini semua karena saya. Maka Tuhan ajari supaya mereka rendah hati lebih dulu. Nah, jadi pelajaran dari padang gurun yang pertama adalah, yang kita dapatkan adalah gini. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu tidak menjamin atau bukan jaminan bahwa seluruh hidup kita itu akan mudah. Seperti bangsa Israel tadi, dipimpin Allah, tapi ternyata tidak mudah. Demikian juga kita. Kita adalah orang-orang yang dipimpin Allah, amin, saudara gue. Tapi itu bukan jaminan bahwa hidupmu, jalan hidupmu akan mudah. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Ya. Tapi ingat begini, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tetapi
Tuhan menjamin bahwa semuanya itu nanti akhirnya akan indah. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan jalan yang mudah. Tapi Tuhan menjamin bahwa ujungnya nanti pasti akan indah, begitu saudaraku. Asal, tapi asal apa? Asal, tadi seperti yang Tuhan ajarkan ini, asal kita terus merendahkan hati kita terus berserah, tetap setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu saudaraku. Nah, begini, apa yang kita dapatkan? Gini, hari-hari ini kita semua tahu bahwa keadaan ekonomi global katanya begitu tidak sedang baik-baik saja, betul nggak saudara? Terus berdampak kepada kehidupan sosial, secara pribadi, keluarga, ya, secara masyarakat itu berdampak, saudaraku. Ada dampaknya, saudara. Dan saya berharap dengan mengerti pelajaran ini tentang kerendahan hati ini, maka ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, jangan lagi berkata begini, aduh, Tuhan kok begini ya? Kenapa Tuhan begini ya? Saya sudah berusaha hidup menuruti pimpinan Tuhan. Saya berusaha hidup benar. Saya sudah berusaha untuk rajin ke gereja. Saya sudah berusaha rajin ikut pelayanan. Tapi kenapa hidup saya begini? Jangan lagi seperti itu ya. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok keluargaku malah sakit gak sembuh-sembuh? Nah, ya Bu ya, keluarga sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa ya Tuhan? Kok dagangan malah jadi sepi? Kenapa ya Tuhan? Kok teman bisnis saya malah saya udah rajin ke gereja, rajin pelayan, kok teman bisnis saya malah mengkhianati saya? Kenapa pasangan hidup saya kok malah menjengkelkan banget? Kenapa anak-anak saya juga enggak banget begitu. Nah, dengan pelajaran ini saudaraku, saya berharap kita tidak lagi mengatakan seperti itu. Apalagi mengatakan gini, aduh sebenarnya Tuhan tuh sayang aku gak sih? Jangan. Karena kita tahu, ingat ya pelajaran padang gurun tadi, bahwa dalam situasi padang gurun tidak nyaman itu, Tuhan izinkan supaya kita menyadari dan merendahkan diri dan berkata begini, waduh, tanpa Tuhan saya ternyata bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong, karena tanpa Tuhan tidak mungkin saya bisa melewati masalah ini. Tidak mungkin saya bisa mengampuni pasangan saya. Tidak mungkin saya bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, orang yang mengingkari saya. Tidak mungkin bisa Tuhan. Tapi hanya pertolongan Tuhan saya akan bisa melewati semuanya ini. Gitu saudaraku. Itu yang dimaksudkan Tuhan dengan kenapa kita diizinkan masuk ke dalam padang gurun atau situasi yang tidak nyaman tadi, saudaraku. Maka percayalah, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita buru-buru menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Maka kita akan bisa melewati bersama dengan Tuhan dan kita akan melihat dan sungguh benar ujungnya adalah indah. Amin saudaraku. Sehingga kita bisa nyanyi gini, sungguh indah kau Tuhan. Apa saudara? Penuh kasih dan sayang. Terus? Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Betul kan saudaraku ya? Jadi suasana padang gurun
yang Tuhan izinkan itu akan membuat orang datang kepada Tuhan. Kesulitan, tidak kenyamanan membuat orang datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kenyamanan bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Menomor sekiankan Tuhan, ke gereja, ntar dulu capek, ngantuk, minggu depan aja deh. Kenapa? Semuanya nyaman, semuanya baik-baik, badannya sehat, gajinya lancar, usahanya lancar. Menomor sekiankan Tuhan. Tetapi kalau dalam keadaan sulit, susah, pasti kita akan datang kepada Tuhan. Betul nggak, saudara? Kalau nggak percaya gini, coba ingat-ingat. Kapan terakhir saudara mengalami mujizat pertolongan Tuhan? Kapan terakhir saudara merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan saya, sepertinya kayak saya dipeluk gitu? Kapan? Pasti saat kita sedang ada di dalam padang gurun. Karena kalau dalam padang gurun, dalam kesulitan, kesusahan, pasti kita, Tuhan tolong, mencari Tuhan. Dan kita akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Itu bagian pertama, pelajaran dari padang gurun yang pertama, yaitu bahwa kita kadang dibawa Tuhan untuk masuk dalam kesulitan, kesusahan padang gurun supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Nih. Jadi, ia merendahkan hatimu, ya diulangi ya. Ia merendahkan hatimu. Lalu, kedua apa? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, ya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia tidak hidup bukan hanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Sekali lagi, bangsa Israel dituntun ke padang gurun supaya mereka merendahkan hati, mengakui ketidakmampuannya, ya, maka Tuhan mengizinkan dia kelaparan. Di dalam pimpinan Tuhan kok terjadi kelaparan? Ternyata Tuhan izinkan, Tuhan biarkan. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan. Membiarkan itu apa, saudara? Dengan sengaja didiemin, biarinlah. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita merasa kelaparan. Begini, saudaraku, ingat, kenapa bangsa Israel bisa kelaparan di padang gurun? Gini, waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan mengubah hati bangsa Mesir, betul nggak? Menjadi bangsa Israel menjadi bermurah hati. Sehingga ketika bangsa Israel mau keluar, dia datang ke orang-orang, minta dong emasmu, dikasih. Itu perak, kasih. Itu di dalam lemari kamu masih ada kain-kain yang halus itu, baju yang bagus, kasih. Dibuat bermurah hati. Sehingga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dalam keadaan apa, saudara? Kaya raya. Banyak emas, banyak perak, banyak kain-kain halus dan sebagainya. Kaya raya. Tetapi begitu masuk di dalam padang gurun, maka semua kekayaan itu tidak berguna. Kenapa, saudara? Karena di padang gurun tidak ada warung Padang, saudara, mau makan, betul nggak? Kalau sana bukan warung Padang, roti ya. Karena di padang gurun tidak ada toko bakery, tidak ada pabrik bakery, saudaraku. Jadi uang, emas, perak yang begitu banyak nggak berguna. Di sana juga ada kafe. Kalau di sini kita bisa minum cappuccino ya Pak ya, es cappuccino enak. Di sana nggak bisa, supaya seger-seger, nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Jadi pelajaran yang kedua dari padang gurun ini apa? Pelajaran yang kedua yaitu bangsa Israel diajari untuk
bergantung kepada Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Bangsa Israel sengaja dibiarkan kelaparan tadi firman-Nya. Dibiarkan kelaparan, tapi ternyata itu cuma sejenak, saudaraku. Dibiarkan kelaparan sejenak, supaya apa? Supaya mengerti bahwa ada satu titik tertentu, semua yang kita miliki, harta, kekayaan, ya, deposito, apalagi emas batangan, pada titik tertentu itu semua tidak berguna. Ada waktunya seperti itu, tidak lagi berguna, tidak dapat lagi diandalkan. Sehingga pada akhirnya manusia harus mengakui bahwa Tuhanlah yang dapat, hanya satu-satunya yang dapat diandalkan. Kadang-kadang memang harus mengalami dipepet gitu, saudaraku. Untuk menyadarkan kita juga, hati-hati. Kita dibawa tentang kesulitan supaya kita tahu suatu titik nanti semua apa yang kamu milikin nggak berguna. Sehingga sadar, mereka merendahkan hati, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pelajaran yang kedua yaitu kebergantungan. Bagaimana tidak mau bergantung, saudaraku? Kalau dia mau makan, uang banyak gak bisa beli. Mau gak mau apa? Nunggu mujizat Tuhan mengirimkan roti dari surga. Betul gak? Dia mau minum, gak bisa beli. Dia harus menunggu mujizat Tuhan mengeluarkan air. Dari mana? Ada dari batu juga kan ya. Sehingga dia sungguh-sungguh bergantung. Apalagi? Siang hari mereka harus bergantung kepada tiang awan. Supaya apa? Supaya dia tidak mati terpanggang. Supaya mereka tidak mati dehidrasi, kekurangan air. Ya, sehingga dia bergantung pada penudungan tiang awan. Malam juga begitu. Malam mereka bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Supaya tidak kedinginan, tidak mati beku, tidak apa namanya kalau kedinginan ekstrim itu, hipotermia. Supaya malam tidak hipotermia, kenapa? Dia mengandalkan tiang api daripada Tuhan sehingga badannya bisa hangat, gitu saudaraku. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam padang gurun, kesesakan, kesulitan, tekanan ekonomi, bahkan mungkin tekanan mental, semua jalan kelihatan buntu, tidak ada yang lagi yang dapat diandalkan, orang tua nggak bisa nolong, rekan nggak bisa nolong, koneksi udah nggak bisa nolong, ordal nggak bisa diandalkan, ya. Ketika hal itu terjadi, maka ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengingatkan supaya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jalan sono buntu, sini buntu, sana buntu. Kanan buntu, kiri buntu, belakang buntu, depan buntu. Kemana satu-satunya jalan, saudara? Ke atas. Jadi Tuhan mengajarkan yang kedua, pelajaran dari padang gurun yang kedua adalah Tuhan ketika kita diizinkan memasuki padang gurun, mengalami kegersangan hidup, kesulitan hidup, Tuhan mengingatkan kita bahwa kamu hanya akan bisa hidup jika engkau bergantung kepadaku, begitu saudara. Dan ingat, pemazmur mengatakan begini, Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu pada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan menolong. Di dalam perjanjian lama, maka Dia akan mengadakannya.
gitu saudaraku. Nah kita juga melihat apa yang terjadi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menyadari hal itu. Ketika bangsa Israel mulai menyadari bahwa dia harus bergantung pada Tuhan, merendahkan diri, berteriak minta tolong, mengandalkan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan bertindak. Tuhan menyediakan. Tuhan menolong. Jadi tadi dikatakan kan dibiarkan kelaparan, tapi kelaparan ternyata sejenak doang. Kelaparannya itu lama atau tidak, kesulitan lama atau tidak, tergantung sikap hati kita. Bangsa Israel begitu sudah menyadari hal itu, dipelihara ternyata sama Tuhan. Dipelihara. Saya hitung-hitung begini saudara. Tuhan menolong bangsa Israel di padang gurun itu sebagaimana? Begini, saya baca di dalam kitab Ulangan itu, jatah mana itu, satu orang itu satu gomer. Satu gomer itu ternyata itu kira-kira kalau dihitung kilo itu kira-kira 1,5 kilogram. Satu orang dijatahin roti satu hari 1,5 kilogram. Berapa bangsa Israel pada waktu itu? 600.000 laki-laki dewasa. Kalau ditambah anak, tambah suami, tambah istri, tambah yang kecil-kecil berapa? Kira-kira 2 juta lebih. Kalau satu orang itu jatahnya 1,5 kilo, maka satu hari Tuhan menyiapkan berapa saudaraku? Saya hitung di situ 3 juta kilogram, atau berapa? 3.000 ton roti. Wow. Tuhan menyediakan 3 juta ton, 3 juta kilogram roti, 3.000 ton roti. Luar biasa. Air juga begitu. Kalau setiap orang minumnya 2 liter jatahnya, kita 2 liter katanya ya gitu. Itu katakanlah minimal 2 juta. Maka satu hari Tuhan menyediakan berapa saudaraku? 4 juta liter air per hari. Kalau digalonin itu 200.000 galon, tumpuk aja setinggi apa nggak tahu itu saudaraku. Luar biasa. Wih, nggak terbayang saudara, nggak terbayang. Tuhan sanggup memelihara dengan begitu limpah. Apa yang dapat kita pelajari? Begini, kalau bagi kita ya, di antara kita ada yang sedang mengalami padang gurun, tekanan ekonomi, ya tadi saya katakan tadi, cari uang susah, dagangan kurang laku, jangan takut. Kalau Tuhan sanggup memberikan makan 2 juta orang per hari, maka Tuhan juga sanggup memberikan makan keluargamu yang kira-kira 5-10 orang itu, betul nggak? Iya. Terus yang keduanya, di dalam situasi keadaan sulit itu, mereka tidak kekurangan. Ternyata dipelihara. Jadi kita yang mengalami kesusahan selama ini, kita semua udah mengalami padang gurun ya. Kita mengalami kesusahan kan ya. Pernah nggak makan? Bahkan di dalam ayat yang kelima kalau nggak salah, kasut di kakinya itu nggak rusak, bajunya ini juga nggak rusak, saudara. Artinya apa? Ketika di dalam kesusahan padang gurun itu, yang Tuhan izinkan itu, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berikan makan, beri minum, beri baju, beri sepatu. Itu terbuktikan dalam hidup kita. Sesulit apapun yang Tuhan izinkan terjadi selama ini, sesulit apapun, sesusah apapun, kita tetap makan toh, kita tetap minum kan, baju kita nggak compang-camping toh. Itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari adalah, kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurun, jangan menggerutu, karena Tuhan sedang ajarkan kita supaya kita merendahkan diri. Yang kedua apa? Bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan apapun. Sekarang masuk pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Ulangan 8 ayat 5. Ulangan 8 ayat 5.
maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu, apa saudara, mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi saudara, ternyata yang harus kita mengerti adalah ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kesulitan, di dalam suasana gersang kehidupan, ternyata bukan karena Tuhan itu menghukum kita, bukan karena Tuhan tidak mempedulikan kita. Justru ternyata Tuhan di padang gurun kehidupan yang tidak enak itu, justru Tuhan sebagai Bapa ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya loh. Ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya. Ingin menyatakan bahwa aku tuh selalu hadir loh, di dalam segala musimmu aku hadir. Aku memperhatikanmu, gitu. Dan ternyata ketika kita ada dalam padang gurun, ketika dalam kesulitan, sekali lagi, bukan Tuhan marah kepada kita, bukan Tuhan karena sedang menghukum kita, tapi ternyata Tuhan sedang mengajari kita, mengasihi kita seperti seorang bapak mengajari anaknya. Kalau kita sebagai orang tua ngajarin anak kita, mungkin kita agak berat, agak keras. Tapi apakah itu karena kita membenci anak kita? Enggak. Ada maksud baik supaya anakku pinter, gitu loh, iya kan? Yes. Kalau dulu si Sandy itu kena marah sama saya jewer. Ya gimana nggak itu saudaraku, gimana nggak kesel gitu. Dia cari I B U bu A N ini gitu. Terus bilangnya apa? Paru luka. Ya sih ada itu. Paru luka katanya, jewer. Maksudnya apa? Apakah saya benci sama Sandy? Menghukum Sandy? Enggak. Supaya dia tuh mengerti bahwa aku sedang mengajari kamu untuk kebaikan kamu gitu loh. Demikian Tuhan kita saudara. Ketika kita masuk diizinkan masuk padang gurun, Tuhan ingat baik-baik, ingin mengajari kita seperti Bapak mengajari anak-anaknya. Yang pertama tadi apa? Untuk mengajari supaya kita rendah hati. Terus kedua, mengajari kita supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya atau kepada Bapa. Yang ketiga, yang ini berarti suasana padang gurun supaya kita belajar semakin peka akan kehendak Tuhan. Supaya kita menjadi semakin peka akan kehendak Tuhan. Ya. Saya beberapa kali menyampaikan statement begini. Baik di sini maupun waktu di gereja lama, saya berapa kali saya ingat saya bilang begini. Kalau kita sedang dalam masalah, ya, jangan buru-buru berdoa minta supaya kita dibebaskan dari masalah itu. Tapi berdoalah lebih dulu untuk mengerti pelajaran apa yang sedang Tuhan sampaikan melalui peristiwa yang Tuhan izinkan itu. Bisa nangkap nggak saudaraku? Kalau kita ada masalah nih, biasanya Tuhan tolong Tuhan, lepaskan saya dari masalah ini Tuhan, bebaskan saya dari sini Tuhan. Jangan, ingat Tuhan sedang mendidik kita. Tapi ketahuilah juga, berdoalah minta supaya saudara dan saya tahu Tuhan melalui peristiwa yang gak enak ini Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini ingin ngajari saya apa? Ingin berbicara apa kepada saya? Sehingga kita tidak rugi, kita sudah masuk padang gurun, kesulitan, tapi tidak ngerti rencana Tuhan. Rugi saudaraku, rugi, gitu saudaraku. Ya. Makanya berdoalah juga apa kehendak Tuhan di dalam padang gurun itu. Itu yang juga saya sampaikan kepada si saudara kita yang sedang sakit, Diego. Hari ini udah berangkat ya Pak ya? Tadi jam berapa? Udah nyampe? Oh udah nyampe di Manado. Waktu saya masih Fatmawati, waktu masih UGD, saya sampaikan ini. Waktu Diego masuk karantina nggak bisa dijenguk, saya WA-an, saya sampaikan hal ini. Terakhir semalam,
saya datang ke sana, saya sampaikan ini. Saya sampaikan apa? Go, intinya ya ini ya, go, tetap semangat, tetap berdoa, tetap berharap, terus kamu berdoa, kamu berdua sama Tuhan, tanya Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan ingin ngajari apa dengan saya. Saya WN waktu di karantina hampir 1 bulan sendirian di kamar sendirian. Go, kamu nggak sendirian, kamu berdua sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Nanti Tuhan ngomong apa kepada kamu secara pribadi. Kalau kamu mengingatkan sesuatu, kamu harus minta ampun lah. Saya bilang gitu. Saya sampaikan itu. Karena segala sesuatu yang tidak enak Tuhan izinkan terjadi, karena ternyata Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita lebih pinter. Amin, saudaraku ya. Kita lebih pinter, saudaraku. Ya. Saya pernah ada 2 orang sebenarnya, 2 orang sedang mengalami masalah. Kebetulan saya dua-duanya itu cukup kenal dengan baik. Yang satunya datang kepada saya, dia mengaku begini, bahwa kami sedang mengalami kesusahan, luka yang belum sembuh, belum pulih. Kenapa? Kami ditipu orang. Enggak sedikit Pak, berapa? 5M, bukan 5 ember saudara ya, 5M. Oh, terus saya tanya, yang saya tanya sama seperti ini, melalui peristiwa itu Tuhan bicara apa? Melalui peristiwa itu dapat pelajaran apa? Dan orang itu bilang, 1, jangan serakah. Yang kedua, syukuri berkat Tuhan yang sudah ada. Rupanya apa saudara? Dia tergiur dengan keuntungan yang besar dan cepat. Udah punya 5M, pengen 10M, pengen 25M dengan cepat. Serakah. Tuhan ajari, kamu serakah. Aku sudah memberkati kamu lebih dari cukup, kamu serakah. Yang kedua, kamu tidak bersyukur dengan berkat yang sudah saya berikan itu. Seharusnya itu cukup untuk masa depanmu. Gitu. Wow. Yang satu lagi beda, tapi saya nggak usah ceritakan itu. Responnya kurang bagus terhadap Tuhan. Yaitu masalah dia. Tapi pagi hari ini saya berharap kita mengerti bahwa hidup dipimpin Tuhan, hidup mengikuti firman Tuhan, hidup mengikuti tuntunan Tuhan tidak menjamin hidup kita akan selalu nyaman. Amin saudaraku ya. Mengerti itu. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kemudahan. Jalan yang mudah, tapi pasti ujungnya itu indah, itu pasti saudaraku. Yang keempat, terakhir ini, Ulangan 8 ayat 7 dan 11. Ulangan 8 ayat 7 dan 11. Di sana ada nggak? Ada. Nah, ada. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Tanah kanan saudara. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dan lembah-lembah dan gunung-gunung. Terus ayat 11, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Haleluya, haleluya. Dari perjalanan di padang gurun yang berat, kita melihat ujung-ujungnya apa saudaraku? Tuhan ingin mengajari, membawa ke tempat yang penuh dengan berkat. Tempat yang penuh dengan susu dan madu. Demikian juga kita saudaraku.
setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, ada satu rencana Tuhan. Saya ulangi pelajaran yang pertama. Supaya pertama, kita apa tadi? Merendahkan hati. Yang kedua, kesulitan itu supaya membuat kita, kedua apa? Bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita peka terhadap kehendaknya Tuhan, sedang mengajari apa melalui peristiwa padang gurun itu. Yang keempat, ini yang penting, ketika nanti kita diberkati, ketika semuanya sudah nyaman, ketika semua sudah berjalan lancar, hati sudah nyaman, bisnis sudah nyaman, usaha sudah nyaman, Tuhan tadi berjanji, hati-hati jangan melupakan Tuhan. Begitu saudaraku. Dengan apa kita tidak melupakan Tuhan? Tadi di akhir tadi dikatakan dengan tetap hidup, menjaga hidup benar menurut tuntunan Tuhan. Gitu saudaraku. Amin saudaraku. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini saudaraku. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Tuhan menjamin ujungnya pasti indah. Israel melalui padang gurun yang tidak mudah, tapi ujungnya tanah Kanaan indah, saudaraku. Kita juga begitu. Di dalam kesulitan kesukaran kita, kalau kita merendahkan hati kita, kita berseru kepada Tuhan, lalu kita bergantung kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan suatu arahan kepada kita, dan ujung-ujungnya nanti kita dipulihkan dan kita dilepaskan dari kesulitan itu. Ujungnya indah, tapi jangan lupa diingatkan ketika semuanya nyaman, jangan melupakan Tuhan. Jadi satu kali lagi, tetaplah hidup takut akan Tuhan, jangan sampai saudara mengalami padang gurun yang tidak nyaman itu. Jangan menunggu kita masuk padang gurun baru kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Amin saudaraku ya. Tetapi selama kita masih dalam kehidupan baik-baik saja, terus ingat bahwa semua yang kita punya, semua yang kita capai, itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau kita hidup sampai dengan hari ini bisa melewati semuanya ini, itu semua juga hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian bagus, kita punya kendaraan mungkin, punya tempat tinggal, itu juga semua oleh karena Tuhan. Jadi biarlah kita semuanya tetap menjaga, tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Peka kepada pimpinannya Tuhan. Udah, itu saja cukup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Saya mengundang untuk WL Singer, kita nyanyikan satu lagu. Bahwa kita bisa melewati berbagai musim kehidupan, basah, kering, susah, mudah, semua hanya oleh karena Tuhan. Kita bisa melalui semuanya hanya oleh karena Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau
Yesus. Itulah pengakuan kami, Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Ketika kami dalam keadaan nyaman, Engkau ada. Ketika kami masuk padang gurun, kesulitan hidup, kesesakan hati, Engkau pun ada bersama dengan kami. Dan Engkau yang memimpin kami, menuntun kami bisa melewati semuanya, Tuhan Yesus. Bukan oleh karena kuat gagah kami, bukan karena kami hebat, tetapi semua kembali hanya karena anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu terus merendahkan hati kami, terus merendahkan diri kami, Tuhan, bahwa kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Bahkan tanpa Engkau sesungguhnya kami tidak dapat melakukan apa-apa. Sekarang segala kemampuan itu juga datang daripada Engkau, Tuhan. Ajar kami terus bergantung kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami bekerja, kami melakukan bagian kami berdagang, kami melakukan bagian kami, tetapi Tuhan yang akan mencurahkan berkat dari surga sesuai dengan ukuran yang Engkau mengerti, yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman pada pagi hari ini, kiranya akan mewarnai hidup kami ke depan. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang tinggi hati, merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, merasa punya, tapi kami akan terus mengakui semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Joko Haryono yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, saya mengundang Ibu Sandy untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu Tuhan Yesus, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam masalah kami Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang besar, lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan akan semua yang sudah kami lewati dalam hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki hal yang indah untuk kami semua Tuhan Yesus. Yang saat ini kami belum dapat mengerti, tapi kami percaya Tuhan, hanya rancangan-Mu saja yang terbaik bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Setelah ini Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, berkat yang sudah Engkau berikan, kami juga akan persembahkan lagi kepadamu Tuhan Yesus, untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati berlipat kali ganda, pekerjaan dan juga usaha yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang berkati. Kami siap memberi dengan sukacita Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ubah tatapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian, karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari, karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Oke. Oke. Untuk acara WOC. Baik. Untuk acara WOC, Bapak Ibu, ya saya mengundang Bu Evi untuk dampingin saya. Bu Evi dan Ibu Heni. Oke. Ya, Ibu-ibu, untuk acara kita hari Sabtu yang akan datangnya tanggal 11 Juli itu kita akan berkumpul di Indomaret Fresh ya, Bapak Ibu, di seberang Indomaret Fresh. Itu jam 6.30. Jadi harap berkumpul tepat waktu di Indomaret Fresh, bisnya akan nunggu di situ. Jam 7 tepat kita akan berangkat menuju ke Museum Alkitab. Untuk pagi kita menyediakan snack, tapi kalau ibu-ibu ingin membawa bekal sendiri untuk sarapan atau mau sarapan dari rumah juga diperbolehkan ya, ibu-ibu silahkan. Kalau untuk pagi kita menyediakan snack, nanti siang kita juga sudah sediakan makan siang untuk kita makan bersama. Terus jangan lupa ini ada beberapa barang yang perlu dibawa masing-masing ya. Yang pertama, membawa tumbler masing-masing untuk minum. Kemudian kalau ada yang punya topi bisa pakai topi ya, karena besok kan kita mau keliling-keliling juga. Takutnya panas, jadi bawa topi atau payung boleh, silakan. Kemudian obat-obatan pribadi juga harap menyediakan sendiri. Dress code-nya pakai atasan putih, boleh kaos juga nggak apa-apa. Atasan putih, bawahannya jeans. Pakai sepatunya disarankan sepatu yang nyaman. Sneakers, pakai pakai sepatu sneakers saja ya ibu-ibu, yang nyaman supaya kita bisa jalan-jalan. Oh ya, tumblernya jangan lupa diisi air ya ibu-ibu. Tumblernya jangan lupa diisi air ya. Jadi nanti agenda acaranya kita mau ke Museum Alkitab, kemudian setelah selesai keliling di sana kita menuju ke Museum Fathahillah. Di sana kita mau makan siang bersama, setelah itu kita mau keliling juga di Museum Fathahillah. Mudah-mudahan kalau sesuai jadwal diusahakan kita jam 3 sudah bisa perjalanan kembali lagi ke sini. Gitu ya ibu-ibu. Jadi jangan lupa persiapkan diri, hari Sabtu kita ketemu jam 6.30 di depan. Terus kita mau ada yel-yel ya ibu-ibu. Tim udah nyiapin, udah siap belum nih? Udah siap ya ibu-ibu ya. Saya contohin nanti minggu depan saya remind lagi. Kita mau yel-yel bersama, kita mau bikin dokumentasi bersama ya. Oke, kalau saya teriak siapa kita? Jawabannya gimana ibu? Veronica. Kayaknya bukan itu deh. Di sini ada yang namanya Veronica nggak ya? Oke, diulangin ya ibu-ibu ya. Kalau saya bilang siapa kita? Oke, ulangin lagi ya. Siapa kita? WOC. Siapa kita? WOC. WOC. Smart and Kurang kompak, ayo semangat ya ibu-ibu ya. Siapa kita? Oke, strong and smart ya. Siapa kita? WOC. Siapa kita? WOC. WOC. Strong and smart. Strong and smart gitu ya ibu-ibu. Boleh kita tes dulu yuk. Kita tes dulu ya ibu-ibu, ikutin ya. Siapa kita? WOC. Siapa kita? WOC. WOC. Oh, strong dulu ya, baru smart. Strong and smart. Oke, nanti minggu depan kita latihan lagi ya, ibu-ibu. Hidup Bapak Lip ya.
Ya, ini Bu Elci juga. Selamat kita ketemu minggu depan di hari Sabtu ya, Ibu-ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, pengumuman selanjutnya dari skala minggu. Ada yang nyampein nggak? Oke, dari skala minggu ada acara ya bersama. Ini yang dari sekolah minggu. Jadi untuk minggu besok ada graduation ya, dan penukaran kupon hadir untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi misalnya kalau ada cucu-cucunya yang biasa hadir di sekolah minggu, terus besok kalau bisa diajak sekalian, atau jadi selama ini yang mereka datang ada pengumpulan poin itu bisa ditukar besok. Itu biasa sih diadakan pada saat ibadah sekolah minggu, gitu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Heni. Oke, acara graduation skala minggu selanjutnya akan diadakan baptisan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Untuk katekisasi akan dilakukan pada tanggal 9 dan 23 Agustus 2026. Untuk Bapak dan Ibu atau adik-adik yang ingin dibaptis bisa menghubungi Ibu Junkian melalui nomor WA yang tertera. Selanjutnya ada lagi? Oke. Pengumuman sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Pak Joko untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang indah. Oleh karena Engkau hadir di tempat ini, Engkau telah mengajari setiap kami, Engkau menasihati setiap kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Supaya setiap kami terus menyadari bahwa dalam situasi keadaan apapun, di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kita ketika menghadapi suasana yang tidak enak, kami tidak mengeluh, kami tidak menggerutu, tetapi kami tetap bersyukur karena Engkau ada bersama kami, Engkau tetap memeliharakan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kali kami akan akhiri ibadah kami akan melanjutkan fellowship di luar sana. Kami akan menikmati makanan, sucikan, kudusan, berkati makanan yang tersedia. Juga berkati tangan-tangan yang menyediakannya, jerih lelahnya Tuhan. Kembalikan berkali lipat ganda dengan kekuatan kesehatan, yang kesegaran yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kekasih Kristus, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk melewati setiap musim kehidupan, karena kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dan kita siap menolong kita, dan kita akan menikmati bahwa ujungnya semuanya adalah indah pada waktunya. Biar segala berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita terima sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.